Baik, la tatruk. 292 kali ya zikir itu di dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. La tatruk. Jangan kau tinggalkan. Ayyuhal murid, wahai murid, az-zikra pada zikir, akan tetapi bal lazimhu. Lazimkanlah. Konsistenlah. Wadawim dan terus meneruslah alaihi untuk berzikir itu. Fa'innahu karena sesungguhnya zikir aqrabut turuki adalah akses tercepat ilallahi menuju Allah Ta'ala Mahal Huriyah. Wa alamatun dan zikir itu menjadi alamat ala wujudi wilayatihi. Ia sebagai tanda dari adanya kuasa Allah. Faman maka barang siapa wufiqo yang diberi petunjuk, diberikan taufik lidzikri untuk berzikir, mengingat menyebut-nyebutnya, faqad utiya maka sungguh dianugerahkan ia mansyurul walayah. Baik, yang pertama wilayah, yang kedua walayah ya, harokatnya itu. Diberikan mansur, nasr itu kan terbit. Diberikan stempel kewalian, diberikan cap, diberikan legitimasi dan otomatis dipublikasikan. Maka orang yang berzikir itu oleh karena zikir adalah aqrabut turuq, akses tercepat, jalan terdekat, jalan pintas ia menuju Allah, dan di satu sisi serta tanda dari adanya kuasa Allah itu yang maha besar, yang maha tak terhingga, maka barang siapa yang diberi petunjuk untuk berzikir itu, maka sungguh telah dianugerahi kepadanya cap atau stempel kewalian. Kemana-mana ia membawa Q, kartu identitas wali. Nah, judul ngaji kita malam ini kartu identitas wali. Nah, itu dia. Mansyurul walayah. Stempel, cap, legitimasi, kartu identitas, tanda pengenal, apalagi? Publikasi. Banyak maknanya dia tentang kewalian tadi. Fala tatruk, oleh karena itu jangan kau tinggalkan wahai murid, wahai anak mudahu kepada zikir, meskipun li adami hudurika, hatimu tidak khusyuk, ai huduri qalbika. Meskipun hatimu tidak khusyuk, tidak hudur, hatimu tidak menghadap Allah, tetap saja zikir. Allah kepada Allah ya fi dalam zikir. Bi an kana mustaqilan, dengan terus menyibukkan diri bil wasawisi syaitaniyati, dengan bisikan-bisikan godaan-godaan setan wal aghradi dunyawiyati, dan pencapaian reputasi duniawi. Kenapa beliau memberi wejangan husuk ndak husuk zikir saja? Kenapa? Alasannya sederhana. Li'anna ghaflataka, karena kelalaianmu an wujudi zikrihi, dari mengingat Allah. Makna kelalaianmu dari mengingat Allah artinya tidak berzikir, kealpaanmu dari mengingat dan menyebut-nyebutnya, biantatrukahu dengan cara meninggalkan zikir itu, biantatruka dengan meninggalkan kamu murid kepada zikir, asyaddu min ghaflatika, jauh lebih buruk daripada kelalaianmu, kealpaanmu, alhasilati yang dihasilkan, diakibatkan fi wujudi zikrihi, justru dalam keadaan berzikir. Mending ingat Allah itu dengan berzikir. Meskipun tidak ingat tidak apa-apa itu. Ini kata beliau ya, sekurang-kurangnya. Apa sebab? Tidak mungkin ingat Allah tanpa berzikir. Saya tidak penting zikir-zikir begitu, istighosah, tahlil, ziarah kubur, hataman Quran atau apa. Yang penting saya ingat Allah itu. Itu pernyataan Margono begitu itu. Dan Zen ya. Li'anna ghaflataka, karena kemargonoanmu, an wujudi zikrihi, untuk mengingat Allah itu, biantatruka dengan meninggalkan zikir ya. Asyadu, jauh lebih buruk min ghaflatika, dari kezenmu ya. Alhasilat yang ditimbulkan atau diakibatkan fi wujudi zikrihi, dalam mengingat Allah. Li'anna tarka zikri, karena meninggalkan zikir itu, fihi, ialah di dalamnya ba'dun anillah, jauh sekali dari Allah itu. Biqalbin, tidak hanya secara hati, wal lisan, juga secara lisan. Kalau tidak mengingat, kalau meninggalkan zikir, jelas itu jauh dari Allah itu, baik secara hati maupun lisan. Namun demikian, bi khilafiz zikri, berbeda. Namun demikian, bertolak belakang, berbeda sama sekali, lain halnya dengan
artinya bi khilafi dzikri itu ya. Lain halnya dengan berbeda sama sekali dengan azzikr, zikir. Berbeda dengan kalau Anda zikir. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, kamu, in ba'uta, sekalipun, meskipun jauh kamu anhu dari Allah, biqolbika, secara hati, fa anta, namun sekurang-kurangnya adapun kamu, qoribun, tetap saja dekat bilisanika, melalui lisanmu. Kelihatannya sudah dipahami ini ya, nggak usah penjelasan itu. Apalagi teman-teman sudah baca terjemahan semua kan. Jadi ngaji, bismillah, alhamdulillah. Kalau Anda paham, selesai langsung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya, misalnya saya baca ya, selesai berarti itu. Sebab Anda sudah membaca terjemahan ya. Hanya mungkin karena kita juga butuh untuk dikritik ya. Nanti boleh diperbandingkan apa bacaannya atau terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Ini pernyataan beliau istimewa ya. Meninggalkan zikir itu sama sekali jauh dari Allah itu. Pasti 100%. Baik secara hati maupun secara lisan. Namun demikian berbeda dengan kalau kita berzikir. Bi khilafiz zikri. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, in ba'uta, meskipun sekalipun jauh dari Allah ya biqolbika, secara hati. Tapi fa anta, sekurang-kurangnya. Anta adapun kamu qoribun, ialah dekat. Tetap saja kamu dekat itu. Bilisanika, dengan lisanmu. Fa'alaika, maka yang wajib. Nah ini jalan keluar, ini solusi. Tawaran solusi dari beliau ini. Fa'alaika, maka yang wajib bagimu antazkura, untuk senantiasa berzikir Allah pada Allah bihi, dengan lisan. Wa in kana qalbaka, meskipun hatimu ghafilan, ialah lalai. Itu digaris bawahi ya. Halat zikri ketika berzikir. Ini pesan beliau, alaika an tazkurallaha bihi wa in kana qalbaka ghafilan. Wa in kana qalbuka, ghafilan halat zikri. Meskipun hatimu lalai, tapi lisanmu berzikir. Kita membasahi lisan kita, lidah kita dengan senantiasa berzikir. Yang dengan cara itu, meskipun hati kita lalai, fa'asa, maka semoga ayyar fa'a, semoga akan mengangkat Allah kepadamu, ay yurqika, mengupgrade Allah itu kepadamu, menaikkan level, mengupgrade. Dari apa? Min zikrin ma'wujudi ghaflatin, dari zikir ghaflah, zikir dalam keadaan lalai, anil maula, dari Allah ya, tentang Allah, ila zikri ma'wujudi yaqazatin, berangkat, beranjak, mengupgrade, meningkatkan, meninggikan Allah itu dari zikir ghaflah menuju zikir yaqazah. Zikir dalam keadaan sadar. Ai tayakudin. Sama, sadar. 5, terhadap segala apa atau aturan main yunasibu yang pantas, yang baik, yang pantas, yang sesuai, hadrotahu, menurut Allah Subhanahu wa taala, minal adabi, yakni umpamanya adab, misalnya wa adamil istighol anhu ghairihi, serta tidak adanya, serta lan ora anane ketungkul ya, dan tidak adanya, ngaji zaman dulu, dan tidak sibuknya hati bighairihi, dengan selain Allah, anhu, dari murid, bighairihi, dengan selain Allah ya. Baik, kita dengan zikir itu, dengan apa tadi pesannya, alaika fisirri wal alan ya, alaika bizikri atau antazakuro tadi ya, samalah. Dalam keadaan ingat, dalam zikir ya, baik hati kita ini ingat, fokus, apalagi husuk kepada Allah maupun tidak, sekurang-kurangnya. Dengan cara itu semoga Allah itu akan mengupgrade, meningkatkan kualitas level zikir kita itu dari ghaflah. Ini beberapa level zikir ya. Semoga naik nanti dari zikir ghaflah menuju zikir yaqzah. Zikir yang hati kita sadar. Lalu naik lagi. Yang kedua ya, satu tayakkudul limain dan wa adamul istighol. Wa min zikri mawjudi yaqzatin, dan dari zikir yaqzah itu menuju zikir hudur
ila zikrin ma'awujudi hudurin. Berangkat menuju zikir hudur. Lalai, sadar, hadir. Atau khusyuk ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membuat skema lebih baik. Ya, kita persilahkan. Caranya bagaimana? Bi'ayyudkhila. Dengan cara memasukkan. Oh maaf, bi'ayyadkhula. Dengan cara masuk hati itu hadratar Rabb. Bi'ayyadkhula dengan cara masuk apa qalbu hati hadratar Rabbi ke hadirat Tuhan. Fayuraqibu maka senantiasa fokus, senantiasa memandang, senantiasa mengawasi, senantiasa memandang itu lebih pas itu. Kepada Allah ya. Hala zikrihi ketika berzikir. Wala yaghfulu dan tidak lalai anhu dari Allah. Fokus memandang hati itu semata-mata kepada Allah. Baik, lantas beranjak lagi wamin zikrin ma'awujudi hudurin ila zikrin ma'awujudi ghaibatin. Sekarang dari hudur ke ghaibah. Lenyap dia, hilang. Amma siwa Allah, amma siwal mazkur. Dari segala apa siwal mazkur selain yang diingat, selain yang dizikiri. Siapa itu? Yang disebut-sebut dan diingat-ingat siapa itu? Wa huwa adapun al-mazkur adalah zat yang kita ingat, kita sebut-sebut, tak lain adalah Allahu Allah, ialah Allah sendiri. Sampai-sampai bi'ayyafna dengan tenggelam ia, sampai-sampai tenggelam, fana, lenyap ia, hatta anid zikri, bahkan dari yang dizikirkannya, bahkan dari zikirnya itu sendiri. Sampai-sampai dia zikir atau tidak, itu tidak sadar itu. Fayasiru maka terucap yakhruju keluar minhu dari murid az-zikru apa zikir min ghairi qasdin, di luar kesengajaan, di luar kendalinya. Ketika itulah wahina idin dan ketika itu yakunu ada apal haqqu. Allah Subhanahu wa taala ya lisanahu menjadi lisannya murid, lisannya zakir, orang yang berzikir tadi. Allazi yantiku yang bertutur kata, berucap Allah itu bihi dengan lisan. Fa'in batasho bila fa'in batosha bila menyentuh, bila memegang. Hadza dzakir, orang ini atau orang yang berzikir ini, sosok atau pribadi yang berzikir itu, karena maka ada Allah yadahu menjadi tangannya. Jadi perbuatannya ilahi, Allah bertajalli sungguh-sungguh dalam dirinya segala perbuatannya. Allati yang ya betusu menyentuh, memegang, menyentuh ia biha dengan yad, dengan tangan itu. Dan apabila wa in sami'a dan bila mendengar si murid tadi atau zakir, karena menjadi Allah sam'uhu pendengarannya. Allazi yasma'u yang senantiasa mendengar Allah bihi dengan sama dengan pendengaran itu. Wa hadzal ma'alim adapun kriteria ini wal muraqi dan level-level ini la ya'rifu tak mungkin diketahui, la yu'rafu tidak mungkin diketahui haqiqataha substansinya ma'alim muraqi tadi illa salikuna kecuali oleh para penempuh jalan spiritual. Baik itu sebagai wijdanan, sebagai bahasa nurani, sebagai mata hati, baik sebagai intuisi, kesadaran rohani ya, serta yang tidak mungkin mengetahui hakikatnya, pertama salikun, yang kedua walang ulama imanan itu sebagai iman wa tasdikon dan pembenaran. Kalau begitu iya kawat takzib, jauhilah olehmu wahai murid wat takziba terhadap atau pada mendustakan bisain sedikit pun min zalika dari level-level itu, maknanya dari ma'alim wal muraqi. Kriteria-kriteria ini, ciri-ciri ini, dan muraqi, pencapaian-pencapaian atau derajat-derajat ini tak mungkin diketahui kecuali oleh para salikin maupun ulama. Maka sikap kita bagaimana? Jangan mendustakan itu. Sedikit pun bisain min dzalika. Fatuhlikum al halikin. Kamu akan binasa, kamu akan tercampakkan nanti mal halikin dengan orang-orang yang binasa. Rohaninya maknanya ya. Lama kanal murid. Dan apabila si murid tadi rubama boleh jadi yastab'idu, merasa berat, merasa jauh, merasa sulit mencapai ini, merasa tidak pantas,
Cari sendiri maknanya yang pas. Merasa tidak pantas itu saja. Merasa jauh, merasa sulit, merasa tak pantas. Al-wusula ila dzalika, untuk sampai wusul ya, senantiasa terhubung ya. Ila dzalika, kepada pencapaian tadi itu, kayaknya saya tidak mungkin seperti prestasinya para salikin dan ulama tadi dalam konteks hadhil ma'alim wal muraqi. Maka beliau muallif ini, musannif ini melarang. Nahahu biqaulihi, kepada murid biqaulihi, dengan ajaran beliau, yakni mengutip, menyitir salah satu ayat dalam Al-Qur'an, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma dzalika, hal itu semua pencapaian itu yang 'alallahi, di sisi Allah, ma dzalika, tidaklah itu di sisi Allah, bi'aziz, terasa sulit atau terasa berat, menjadi sulit atau menjadi berat. Artinya itu ringan sekali, mudah sekali. Kenapa? Li'annahu, karena Allah Ta'ala tadi qadirun, ialah maha kuasa, la kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kalau gitu sikap kita bagaimana? Ini simpulannya di belakang fa'alal murid, maka bagi murid itu al-qiyam. Ayo kita konsisten. Senantiasa menjalankan, melaksanakan bil asbab. Sudah kita pakai asbab saja, hukum sebab akibat saja. Ya belajar, ya sholat, ya bekerja, ya waktunya zikir, waktunya. Sudah itu, jalankan itu. Dan apa yang menjadi ranah Allah itu kewajiban kita. Yang menjadi haknya Allah, bahwa minallahi, dan dari sisi Tuhan lah al-wusul. Supaya kelak Allah memberikan keterhubungan atau wusul. Wa minallahil wusulu wa raf'ul hijab, dan tersingkaplah hijab tadi. Baik. Sampai-sampai di Quran itu dari 292 kali lebih kurang zikir disebutkan dalam Quran. Bahkan Quran itu disebut az-zikr, ya kan? Barang siapa lalai mengingatku, fa man arada an dzikri, ya, fa innalahu ma'isyatan dungka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di mahsyar dia digiring dalam keadaan buta. Bahkan Quran itu orang yang mempelajari itu juga disebut orang yang berzikir. Ya kan? Mudzakir. Di Quran zikir itu ada yang pakai zal, ada yang pakai dal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu supaya tidak sama dengan zal yang pertama itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan zikir itu, Quran itu. Ada nggak yang mau berzikir melalui Quran, mempelajari, merenungi? Itu juga berulang-ulang disebutkan ya. Baik, mari kita berikan sekurang-kurangnya dua catatan sebelum kalau ada pertanyaan saya jawab. Kalau nggak ada yang langsung pulang, langsung banyak jadwal kita Pak, mau kelonan, mau apa kan, itu pahala juga supaya setan jengkel ya kan. Nah saya pada poin yang kedua yang zikir ini saya mencatat dua hal saja. Memang kita akan dianjurkan senantiasa berzikir. Lupa alpa kepada Allah dalam keadaan berzikir ini masih sangat istimewa, masih sangat baik daripada tidak berzikir sama sekali dan mengklaim dia ingat Allah itu. Zikir ini juga bisa dimaknai hakikat atau substansi semua amal ibadah, yakni apa? Ada yang tahu? Sholat itu sendiri, ya kan? Sholat ada zikir itu. Saya tidak penting sholat, Pak. Yang penting hati saya ingat kepada Allah. Itu jelas wasawisus syaitaniyah. Itu bisikan setan. Catatan pertama itu, jadi lebih baik berzikir meskipun hati kita masih lalai. Sekurang-kurangnya, makanya kalau zikir itu harus, apa Nur? Bersuara, zikir itu. Irit banget itu mulutnya Allah kalian pinjam itu. Ya, subuh, maghrib ya kan? Dan itu hadis Nabi, berzikir dengan suara keras itu, jangan kayak Wahabi. Inna raf'a sautin bidzikrin hinan surafin nas ba'dal maktubah kana ala ahdin nabi. Zikir dengan suara keras di tengah-tengah orang banyak setelah sholat itu dilakukan Nabi. Sahabat, nggak usah suara keras, hatinya langsung nyambung ke Nabi, ke Allah itu. Kalau kita pakai speaker kalau perlu ya kan. Nah, jadi jangan irit suara itu loh. Baca Quran mana suaranya? Ya. Masa baca begitu? Itu firman Allah yang kalian baca. Asma Allah yang kalian sebut-sebut ya kan? Sudahlah hatinya kotor, banyak dosa, hadas pula. Mungkin sambil onani. Tapi enggak apa-apa. Kalau bisanya baru itu.
Ya mending lah daripada enggak zikir ya. Kalau saya memaklumi mungkin subuh itu ngantuk ya. Ada kadang maghrib atau duhur atau isya juga. Enggak ada suaranya itu. Ini apa kebatinan semua kadang-kadang kok. Penghayat, oke, penghayat. Enggak harus teriak-teriak enggak ya. Tapi zikir itu yang baik, Anda mendengar suara Anda sendiri. Kalau zikir kalian pengantar tidur. Ada kan kalau subuh enggak cuci mulut itu. Supaya suasana ngantuk enggak hilang ya. Tapi memang saya tahu cara kalian itu setelah melihat anak saya ngaji. Kalau anak saya ngaji enggak mau ngaji, dia hatinya tidak mau ngaji, dia bersuara di dalam mulutnya. Hanya gitu saja itu. Nanti enggak lama oleh gurunya suruh pulang gitu. Oh, ini trik kalian, ini trik level anak-anak, trik-trik begitu gitu ya. Ada juga klaim begini, Pak, saya merasa mendapatkan Allah itu di puncak-puncak gunung. Ya ini hikam, ini gunung spiritual. Ngapain? Betul Beb ya? Ada, ya boleh lah itu ya. Saya merasa Pak bisa menghayati Allah itu kalau rambut saya kayak apalah berwarna coklat misalnya. Berwarna kopi, karena dengan ini saya tidak ngantuk-ngantuk ingat Allah terus. Ya bagus itu. Tapi sesekali datanglah ke pekarangan-pekarangan, Anda akan mendapati binatang sejenis itu yang berbulu demikian. Dulu Fauzi mengalami level-level begitu ya, rambutnya. Tapi baguslah itu. Daripada tidak, daripada tidak berzikir. Nah, baik, ini singkat saja. Yang kedua, maksud saya begini. Sekurang-kurangnya kalau berzikir itu kita ingat Allah itu. Kalau teman Anda berzikir dengan suara keras, Anda yang ngantuk jadi terbangun. Pegang korek saja, bakar di jenggotnya kalau di dagunya itu ya. Begitu kan disumet itu ya. Atau pegang pecut itu. Nah, supaya masa kalah sama Yogi ya kan? Dia menang lomba baca bismillah secara virtual. Gitu. Kemarin waktu nerima piala bismillah juga kan ya, meskipun pakai masker itu. Saya dengar kok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita senantiasa berzikir, dan itu harus terjadwal loh ya, harus terjadwal. Harus terjadwal itu. Ya, sholat, istighosah, seperti lazimnya lah. Semoga nanti Allah mengupgrade kualitas hati kita dari yang tadinya zikir itu tapi hatinya lalai menuju yang hatinya sadar. Dari yang hatinya sadar menuju yang hatinya senantiasa terhubung kepada Allah, hadir dia. Sampai nanti dia lenyap sama sekali ghaibah itu. Amma siwal mazkur. Dari selain Allah itu. Karena al-mazkur yang kita sebut-sebut, yang kita ingat-ingat adalah Allah itu sendiri. Nah, zikir ini otomatis ada jenis-jenis seperti ini. Ghaibah amma siwal mazkur ya. Ghaibah atau lebih gampang amma siwallah saja. 1, 2, 3, 4. Sekurang-kurangnya ini. Kita mungkin di sini ya, tapi ini sudah istimewa. Sebab begini, teman-teman ya, zikir sendirian dengan zikir istighosah yang bareng-bareng itu kan tawasul itu. Itu saya hakul yakin level kita sudah bukan di sini. Meskipun ngantuk, tapi sekurang-kurangnya di sini. Kenapa? Karena kita terhubung. Kita nyambung itu. Tidak sendirian. Mungkin di sini terlalu jauh ya, tapi sekurang-kurangnya kalau zikir bareng-bareng itu dari sini. Begitu pula zikir bareng-bareng maknanya adalah sholat jamaah ya, warga Umar ini itu. Zikir bareng-bareng itu juga selain kita waktu itu sudah kita sebut-sebut ya, kita sampaikan ya bahagian-bahagian otak itu ya. Justru mengalami perbaikan sel. Baik. Salah satu pemicu stres itu adalah otak bagian belakang. Dan memang milenial itu amigdalanya menyempit karena sering pakai sosmed ya, sering pakai HP, dia tidak terhubung kepada manusia dan kurang dalam mengingat-ingat, menyebut-nyebut itu. Sehingga pemicu stres salah satunya itu. Begitu stres dalam arsip medical center di Canterbury ya.
Ada riset begini. Begitu manusia itu stres ya, karena jarang berzikir tadi itu, dia cepat terimbas virus corona. Komunitas rondo mempesona misalnya. Nah, memang gampang terhinggap penyakit oleh penyempitan pembuluh darah ya, dan seterusnya. Bahkan mereka pelaku tarekat, para sufi itu kalau berzikir sampai ke hatinya, ke jantungnya, ke paru-parunya, itu justru paru-parunya sehat. Saya kan sudah membaca, rokok tidak sehat. Apanya yang bikin tidak sehat kata saya? Lalu saya baca nikotin. Nikotin itu ada, ini silakan Anda baca ya. Nikotin itu ada di 38% semua jenis obat. Ada nikotinnya. Ini bukan kampanye merokok, bukan. Maknanya adalah jangan merokok punya teman. Modal lah itu, mau enak enggak modal ya kan. Sebenarnya kalau yang berpenyakit itu tar. Tar itu apa? Residu pembakaran tembakau. Itu menyumbat nanti lubang-lubang alveolus dalam bahasa Latin, bahasa Inggris disebut alveoli. Ada lubang miliaran di paru-paru yang dengan asap itu bisa tertutup. Kalau nyebut Allah tok ya terbuka tok itu. Ya kan? Ini bukan kampanye merokok itu maksudnya. Sehat itu loh, ada sirkulasi darah. Banyak lagi kalau diteliti risetnya, sholat macam-macam itu loh ya, yang kita ruku, sujud itu. Walhasil gerakan-gerakan dalam ibadah itu sebenarnya yang isinya zikir semua, mengingat Allah semua. Ini di samping menyehatkan, bayangkan sebelum sholat kita qawi, sebelum sholat kita junub, wudu, waduh kacau nih. Selevel sama dayat itu ya. Ya, memang satu kampung. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai di situ saja. Apa ada pertanyaan?